Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep dasar dari hipotesis. Ya. Nah, pada video kali ini saya akan fokus pada contoh kasus untuk hipotesis sampel besar. Jadi kita akan belajar uji hipotesis rata-rata, uji hipotesis proporsi, kemudian ada selisih rata-rata, ada selisih proporsi. Ini adalah rumus yang sudah saya tampilkan di video sebelumnya, di mana untuk menguji soal-soal dengan kasus rata-rata itu rumus uji Z-nya itu berbeda dengan soal-soal untuk kasus proporsi. Jadi disesuaikan dengan soalnya. Apakah kasus yang terdapat pada soal tersebut adalah kasus rata-rata atau kasusnya adalah kasus proporsi, ya. Baik, contoh kasus yang pertama yang saya tampilkan adalah uji hipotesis rata-rata. Jadi di sini dikatakan bahwa sebuah perusahaan reksadana menyatakan bahwa rata-rata investasi reksadana saham sepanjang 2014 adalah sebesar 10,5%. Ya, di sini ada kata rata-rata. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ini kasusnya adalah kasus rata-rata, sehingga nanti uji Z-nya, rumusnya yang kita gunakan adalah menggunakan rumus yang khusus rata-rata. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka ada sebuah lembaga yang mengadakan penelitian pada 30 perusahaan. Berarti ada 30 sampel. Dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32%. Kemudian standar deviasi sampelnya 10,46%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana benar dengan taraf nyata 5%. Nah, berarti kita menggunakan taraf nyata 5%. Oke, untuk menjawab, jangan lupa pertama untuk ditulis diketahui dulu untuk memudahkan kita menjawab, ya. Berarti yang diketahui itu pertama adalah X bar-nya. X bar itu adalah rata-rata sampel, ya. Jadi setelah diambil 30 sampel perusahaan, didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasinya adalah 16,32%. Berarti rata-rata sampelnya adalah 16,32%. Kemudian untuk rata-rata populasinya, mu-nya, ya berarti kita gunakan yang awal. Pernyataannya si perusahaan reksadana ini. Dia akan menyatakan bahwa rata-rata investasi reksadana saham sepanjang 2014 adalah sebesar 10,5%. Karena di sini perusahaan reksadana dia tidak menyebutkan dia mengambil berapa sampel atau dia hanya mengambil sebagian dan sejenisnya, berarti bisa kita asumsikan bahwa perusahaan reksadana itu melakukan sensus. Jadi semua perusahaan reksadana dia ambil datanya sehingga dia simpulkan bahwa rata-rata investasinya adalah 10,5%. Sehingga 10,5% dia termasuk rata-rata populasi. Jadi nggak selalu di soal itu dikatakan rata-rata populasi spesifik gitu ya, nggak selalu seperti itu. Tinggal kita simpulkan aja sesuai dengan kasusnya. Kemudian standar deviasinya adalah 10,46%, N-nya jangan lupa juga 30 sampel. Oke, berarti pertama sesuai dengan prosedur pengujian hipotesis, langkah pertama adalah kita merumuskan hipotesis, ya. Ini penting, jangan sampai keliru merumuskan hipotesis. Karena kalau merumuskan hipotesis keliru, otomatis nanti pengambilan keputusannya juga keliru, ya. Perhatikan di sini, pernyataan yang akan kita uji adalah pernyataannya si perusahaan reksadana. Bagaimana bunyi pernyataannya? Ini bunyinya, rata-rata investasi reksadana saham sepanjang 2014 adalah 10,5%. Nah, adalah 10,5% berarti kalau secara matematis dituliskan sama dengan 10,5%. Sehingga pernyataan ini merupakan pernyataannya H0 karena H0 mengandung sama dengan, ya berarti H0 sama dengan mu, H0 itu adalah mu sama dengan 10,5%. Kemudian H1-nya ya tinggal kebalikannya, mu tidak sama dengan 10,5%. Setelah kita rumuskan hipotesisnya, tinggal kita cari nilai Z hitungnya.
Kita tinggal substitusikan aja yang sudah diketahui ya. Berarti X barnya dimasukkan, mu-nya dimasukkan, kemudian standar deviasinya juga dimasukkan, N-nya juga dimasukkan ya. Sehingga nanti kalau kalian hitung ketemu hasilnya adalah 3,06. Nah, karena kita sudah tahu bentuk hipotesisnya seperti ini, berarti dari sini bisa kita simpulkan kita mau uji dia menggunakan uji apa? Uji sisi kiri, uji sisi kanan, atau uji dua arah. Karena dia sama dengan dan tidak sama dengan berarti dia menggunakan uji dua arah. Kalau yang lupa silakan dibuka lagi video sebelumnya atau dibuka lagi tabel yang sudah saya buatkan, yaitu tabel pengujian hipotesis ya, di sana sudah ada. Berarti ini menggunakan uji dua arah. Nah, uji dua arah karena dia menggunakan taraf nyata 5% ya, berarti bentuknya kurva normalnya seperti ini dan nilai Z-nya adalah 1,96. Kenapa? Karena menggunakan taraf nyata 5%. Oke, selanjutnya tinggal kita cari nih nilai Z hitung ini kalau di kurva normal dia berada di mana? Karena dia 3,06 berarti dia berada di sini. Karena dia berada di wilayah arsiran berarti kesimpulannya apa? Masih ingat nggak? Kesimpulannya berarti H0 ditolak. Nah, berarti kesimpulannya adalah H0 ditolak. Jadi secara matematis nilai Z hitungnya lebih besar daripada Z alfa. Maka H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Ini belum selesai. Artinya apa? Artinya tidak terbukti bahwa rata-rata investasi reksadana saham sepanjang 2014 adalah sebesar 10,5%. Jadi pernyataan perusahaan reksadana yang mau kita buktikan itu tidak terbukti, artinya dia terbukti tidak benar. Atau mungkin kalian mau rubah, Pak, saya mau nyimpulkannya kalimatnya nggak seperti ini. Misalnya saya mau nyimpulkan artinya terbukti bahwa investasi reksadana saham sepanjang 2014 bukan sebesar 10,5%. Nggak ada masalah. Itu berarti kan pernyataannya H1. Bunyinya H1, kalian jadikan kesimpulan. Di mana diawali dengan kata terbukti. Terbukti H1 benar. Intinya seperti itu. Tidak terbukti H0 benar. Kan berarti seperti itu. Jadi apapun kalimat kesimpulannya, selama maknanya itu sama, nggak ada masalah. Ya. Cuman paling enak kalian menyimpulkan, menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh soalnya. Pernyataan mana yang mau dibuktikan? Kalau pernyataan H0 yang mau dibuktikan, ya berarti di sini pakai pernyataannya H0. Tinggal ditambahi depannya, terbukti atau tidak terbukti. Oke, contoh kasus berikutnya adalah uji hipotesis untuk kasus proporsi. Ya. Ada sebuah lembaga, dia menyatakan bahwa akumulasi kinerja perusahaan terbuka menunjukkan bahwa kesehatan perusahaan terbuka masih berada pada level aman, ya ini sebesar 85,23%. Jadi untuk menguji apakah lebih dari 80% perusahaan terbuka dalam kondisi sehat, ada seorang peneliti yang mengambil 43 sampel. Dari 43 sampel tersebut, hasil yang didapatkan adalah 78% dinyatakan sehat. Nah, menggunakan taraf nyata 1%, kita suruh membuktikan apakah pernyataan bahwa lebih dari 80% perusahaan terbuka dalam kondisi sehat adalah pernyataan yang benar. Berarti pertama kita tulis dulu yang diketahui apa. Ya. Yang diketahui adalah P besar. P besar itu proporsi dari populasi. Di sini yang kita masukkan adalah 80%. Kenapa yang kita masukkan 80%? Kok bukan 85,23%? Karena di sini penelitinya itu bukan ingin membuktikan pernyataan lembaga yang ini, bukan. Tapi karena dia membaca pernyataan ini, kemudian dia menyimpulkan bahwa oh berarti kalau kita lihat dari hasil surveinya lembaga ini berarti lebih dari 80% dalam kondisi sehat. Sehingga yang ingin dia buktikan adalah lebih dari 80%. Dan ini tidak menyalahi pernyataan dari lembaga survei ini. Karena memang 85,23 berarti kan lebih dari 80%. Sehingga nanti
kalian harus teliti dalam membaca soalnya yang ingin diuji itu pernyataan yang mana. Karena belum tentu yang ingin diuji pernyataan yang sama persis seperti dengan pernyataan yang ada di berita atau dinyatakan oleh siapa, pakar siapa, belum tentu. Ya. Jadi yang ingin diuji di soal ini oleh si peneliti itu adalah lebih dari 80% perusahaan terbuka dalam keadaan sehat. Ya, sehingga P-nya, proporsi populasinya adalah 80%. Kemudian P kecilnya proporsi sampel, berarti setelah diteliti ambil sampel 43 berapa proporsinya? Ketemu 78%. Kemudian N-nya jumlah sampelnya 43 ya. Baru kita jawab. Nah, sudah kita tulis semua, kita jawab. Pertama berarti kita merumuskan hipotesis. Di sini pernyataannya adalah lebih dari 80%. Perusahaan terbuka dalam keadaan kondisi sehat ya. Berarti kalau lebih dari dia itu termasuk pernyataan itu termasuk H0 atau H1, coba diingat-ingat ya. Lebih dari berarti dia masuk H1 ya. Berarti secara matematis kita tuliskan P lebih besar dari 80%. H0-nya ya tinggal menyesuaikan karena ini lebih dari berarti kurang dari sama dengan, karena H0 selalu mengandung sama dengan. Kemudian tinggal kita substitusikan ke rumus Z-nya yang khusus proporsi ya. P kecil kurangi P besar, kita masukkan ke sana, nanti ketemu hasilnya adalah min 2,22. Nah, karena bentuk hipotesisnya seperti ini, berarti ini kita uji menggunakan uji apa? Uji sisi kiri, sisi kanan, atau dua arah. Karena bentuknya seperti itu, berarti kita uji menggunakan sisi kanan. Ya. Dimana di sini nanti daerah H0 ditolak. Kemudian yang di sini kita tidak bisa menolak H0. Ya. Nah, berarti posisinya min 2,22 itu ada di mana di kurva normal? Posisinya kira-kira ada di sini. Nah, karena ada di sini berarti apa? Keputusannya berarti kita tidak bisa menolak H0. Apapun bunyi H0-nya itulah yang terbukti benar, ya. Berarti di sini bunyi H0-nya kan proporsi kurang dari sama dengan 80%. Berarti yang terbukti benar adalah H0-nya. Jadi secara matematis Z hitungnya lebih kecil daripada Z alfa, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0 atau H1-nya ditolak, ya. Artinya tidak terbukti bahwa lebih dari 80% perusahaan terbuka dalam keadaan kondisi sehat. Jadi pernyataan yang ingin dibuktikan ya, saya kopas, saya taruh di sini. Gitu ya. Kemudian saya tambahi depannya tidak terbukti. Nah, begitu lebih gampang untuk menyimpulkan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang uji hipotesis untuk kasus selisih rata-rata dan selisih proporsi. Ya. Jadi untuk menguji hipotesis selisih rata-rata dan selisih proporsi, itu nanti kita akan bertujuan untuk menetapkan apakah dua rata-rata hitung atau dua proporsi dari dua populasi itu sama atau tidak. Misalnya contohnya ya, apakah hasil investasi antara perbankan dan reksadana itu sama? Apakah harga penawaran dari dua perusahaan itu sama? Apakah kinerja keuangan dari dua perusahaan itu sama atau tidak? Nah, kira-kira seperti itulah kasus-kasusnya yang akan kita pecahkan ya. Jadi untuk kasus seperti itu, selisih rata-rata atau selisih proporsi, rumus uji Z-nya juga berbeda ya. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Yang kiri ini kalau untuk selisih rata-rata ya. Di sini jika diketahui standar deviasi populasi maka menggunakan rumus yang ini. Tapi biasanya itu di soal tidak diketahui. Karena biasanya untuk populasi itu tidak dilakukan sensus, belum dilakukan sensus ya, sehingga tidak diketahui standar deviasi populasinya. Makanya biasanya di soal itu yang diketahui adalah standar deviasi sampelnya. Berarti yang paling sering digunakan adalah rumus yang kanan, yang ini. Begitu pula yang proporsi. Biasanya populasinya belum dilakukan sensus sehingga tidak diketahui proporsi populasinya.
Baik. Di sini ini mungkin ada sedikit koreksi dari saya bahwa di sini rumus uji Z untuk selisih rata-rata. Ya, di sini ditambah ya, selisih. Di sini juga untuk selisih proporsi. Oke, baik. Kemudian mungkin di sini yang perlu saya jelaskan kembali adalah karena di sini proporsi tidak diketahui, proporsi populasi tidak diketahui, kita menggunakan rumus ini dan biasanya rumus ini yang paling sering kita gunakan pada soal-soal. Nah, di sini P-nya, di sini ada P besar ternyata. Loh, gimana cara tahunya, Pak? Cara nyarinya kan nggak diketahui proporsi populasinya. Cara mencarinya adalah menggunakan rumus ini. Di mana X1 dan X2 itu bukan rata-rata ya, bukan rata-rata sampel. Karena di sini nggak ada barnya. X1 dan X2 itu adalah jumlah kejadian sukses pada sampel 1 dan sampel 2. Ya, jadi nanti kalau sudah masuk soal insya Allah lebih paham apa yang dimaksud kejadian sukses ya. Karena ini juga sudah kalian pelajari di materi probabilitas. Oke, kita masuk ke contoh kasus berikutnya yaitu uji hipotesis untuk selisih rata-rata. Di sini ada seorang investor, dia ingin tahu apakah hasil investasi pada reksadana sama dengan investasi pada deposito perbankan. Nah, apakah sama tuh antara investasi di reksadana dan investasi di deposito perbankan? Untuk keperluan itu, dia mengambil 65 sampel, di mana setelah dia sudah teliti 65 sampel, menghasilkan rata-rata mencapai 10,82% untuk reksadana dengan standar deviasi 3,79%. Nah, dari 22 sampel perbankan dia mendapatkan hasil rata-ratanya 6,69% dengan standar deviasi 1,85%. Nah, kita disuruh menguji menggunakan taraf nyata 5%. Tentukan apakah rata-rata hasil investasi reksadana dan rata-rata hasil investasi deposito itu sama. Berarti pertama kita tulis dulu yang diketahui apa? Ya berarti X bar 1. X bar 1 berarti itu punyanya reksadana. Ya, jadi 1 itu kode yang saya berikan kepada reksadana. Jadi rata-rata sampelnya reksadana adalah 10,82%. Kemudian X bar 2 yaitu 2 itu kode yang saya berikan kepada perbankan. Rata-rata untuk perbankan setelah diambil sampel adalah 6,69%. Pak, misalnya saya yang satu pakai perbankan, dua pakai reksadana, boleh nggak? Boleh aja. Itu tidak akan merubah hasil, sama saja. Mau kalian bolak-balik, sama saja. Kemudian standar deviasi untuk reksadananya adalah 3,79, standar deviasi untuk perbankannya adalah 1,85. N1-nya jumlah sampel untuk reksadana 65, jumlah sampel untuk perbankan 35. Sekarang kita jawab, berarti pertama kita merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Di sini kata-katanya adalah rata-rata investasi reksadana sama dengan rata-rata investasi deposito bank. Sehingga kalau saya tuliskan secara matematis hipotesisnya adalah seperti ini. Mu1 sama dengan mu2. Ya, berarti H1-nya kebalikannya, mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, persamaan ini bisa saya ulik, bisa saya rubah menjadi seperti ini. Sah-sah saja, boleh-boleh saja karena ini tidak merubah makna dari hipotesisnya. Saya hanya rubah mu2-nya ke sisi kiri sehingga nanti sisi kanan jadinya 0. Artinya apa? Artinya selisih dari rata-rata investasi dan rata-rata perbankan itu sama dengan 0. Maknanya tidak merubah makna dari yang hipotesis sebelah kiri. Sama saja antara kiri dan kanan. Ya. Kenapa saya rubah menjadi seperti ini? Karena ini dibutuhkan di rumus uji Z-nya. Nah, makanya saya rubah seperti ini. Oke, pertama kita cari dulu ya S-nya. Kalian substitusikan tuh, berarti kan ini standar deviasi 1 ya, S1, S kecil 1 dibagi N1 ditambah S kecil 2, standar deviasi sampel 2 dibagi dengan N2. Nanti ketemu hasilnya adalah 0,57.
Atau misalnya kalian ini mau kalian hitung langsung di rumusnya Z juga gak ada masalah. Ini kalau di sini kan saya pisah ya. Kemudian kita tinggal substitusikan yang sudah diketahui ini dan juga 0,57 ditaruh di bawah ya, taruh sini. Jadi nanti seperti ini. Nah, 0 dapat dari mana nih? mu1 kurangi mu2. Ya, ini dapat dari sini. mu1 kurangi mu2 adalah 0. Berarti nanti hasilnya adalah 7,25. Nah, karena bentuk hipotesisnya seperti ini, berarti kita uji menggunakan uji dua arah. Ya, karena dia 5%, berarti nanti nilai Z-nya adalah 1,96. 7,5 di kurva normal ini berada di sini. Nah, berarti dia berada di daerah menolak H0. Jadi H0-nya ditolak ya. Oke, secara matematis nilai Z hitungnya lebih besar daripada Z alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya apa? Artinya tidak terbukti bahwa rata-rata investasi reksadana sama dengan rata-rata investasi deposito bank. Baik, contoh yang berikutnya adalah untuk uji hipotesis selisih proporsi. Ya. Untuk mengetahui seberapa besar kejahatan di dunia maya, dilakukan survei terhadap remaja dan orang dewasa pengguna media sosial. Dari 30 responden remaja, sebanyak 150 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Sedangkan dari 400 responden orang dewasa, sebanyak 120 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Kita disuruh membuktikan menggunakan taraf nyata 5%, ujilah apakah proporsi remaja dan dewasa mengalami kejahatan di dunia maya adalah sama. Oke, kita tulis dulu yang diketahui ya. Jumlah respondennya adalah 350 untuk remaja, 400 untuk dewasa. Kemudian X1 itu tadi apa? Sudah saya jelaskan, X1 adalah jumlah kejadian sukses ya. Coba kita baca lagi soalnya, bahwa di sini yang ingin dibuktikan adalah korban kejahatan di dunia maya. Berarti karena yang ingin dibuktikan adalah itu, berarti kejadian suksesnya adalah korban kejahatan dunia maya. Jadi tidak selalu kejadian sukses itu konotasinya adalah positif, tidak selalu ya, karena tergantung apa yang ingin dibuktikan di soal. Bukan berarti ketika kasusnya seperti ini berarti kejadian suksesnya adalah yang bukan korban, yang tidak pernah jadi korban, bukan berarti seperti itu. Karena dilihat dulu konteks soalnya apa yang ingin dibuktikan. Yang ingin dicari kan adalah proporsi dari korban kejahatan dunia maya, sehingga kejadian suksesnya adalah korban kejahatan dunia maya. Karena sering terjadi kesalahan di mendefinisikan kejadian suksesnya ya, karena disesuaikan dengan soalnya yang benar. Oke, berarti X1-nya kejadian sukses untuk responden remajanya adalah ternyata ada 150 korban. Nah, makanya di sini tulis 150. Kemudian untuk X2-nya berapa yang menjadi korban? Ada 205. Ya, dari berapa? Dari 400 sampel. Nah, tinggal kita jawab nih sekarang ya. Berarti pertama kita rumuskan hipotesisnya. Berarti hipotesisnya adalah P1 sama dengan P2. Proporsi responden remaja ya. Proporsi dari remaja yang menjadi korban kejahatan ya, sama dengan proporsi dari orang dewasa yang menjadi korban kejahatan di dunia maya. Oke, ini persamaan hipotesisnya saya ulik kembali menjadi seperti ini. Kenapa? Karena kita butuhkan di uji Z-nya. Kemudian kita cari berapa proporsi sampelnya. Ya, berapa proporsi sampelnya karena belum diketahui. Berarti cara mencarinya adalah ya tinggal kita bagi aja. Berapa yang jadi korban? 150 dibagi dengan sampelnya. Berarti ketemu adalah 0,43. Sama juga yang P2. Proporsi untuk orang dewasa. Ini belum ada di soal. Berarti harus kita bagi dulu. 205 dibagi dengan jumlahnya berapa? 400. Ketemu 0,51.
Kemudian kita cari P besarnya. P besarnya sudah ada rumusnya di slide sebelumnya. X1 tambah X2 dibagi N1 plus N2. Jumlah kejadian sukses dibagi dengan jumlah sampelnya. Berarti ketemu 0,473. Nah, sudah diketahui semua, berarti tinggal kita substitusikan ke rumusnya Z. Ya, kalian hitung ya. Ini 0 dapat dari mana? Kembali lagi, ini diulik. Karena di sini kan dia P1 dikurangi P2, makanya masuk ke sini. Ya, makanya dia hasilnya 0. Kalian hitung nanti ketemu hasilnya adalah min 2,294. Kita gambar kurvanya karena dia sama dengan tidak sama dengan berarti dua arah. Karena dia 5% berarti di sini Z-nya 1,96. Berarti ini ada di mana min 2,2 ini? Min 2,29 kira-kira ada di sini. Ya. Karena dia berada di wilayah arsiran, berarti H0-nya ditolak. Oke. Berarti dia Z hitungnya dia lebih besar daripada Z alpha. Jadi kalau dimutlakan dia lebih besar daripada Z alpha. Maka H0-nya ditolak dan H1 diterima. Artinya terbukti bahwa proporsi remaja dan dewasa yang mengalami kejahatan di dunia maya adalah tidak sama. Ya, H0 ditolak, H0 bunyinya sama. Berarti yang terbukti adalah tidak sama. Pak, saya mau menjelaskan begini. Artinya tidak terbukti bahwa proporsi remaja dan dewasa yang mengalami kejahatan di dunia maya adalah sama. Sama saja ya. Itu hanya dibolak-balik aja kalimatnya. Maknanya adalah sama. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kesalahan tipe 1 dan 2. Jadi ada beberapa kesalahan yang mungkin terjadi pada kasus-kasus ketika kalian ingin melakukan pengujian hipotesis ya. Biasanya ketika kalian nanti mau meneliti itu ada sebuah kesalahan. Kesalahan tipe 1 itu kesalahan yang seperti apa? Jadi kesalahan tipe 1 itu terjadi ketika keputusan yang kalian ambil adalah menolak H0, padahal H0 itu sebenarnya benar. Itu adalah kesalahan tipe 1. Kalian menolak H0, padahal H0 itu sebenarnya benar. Dimana nanti secara matematis probabilitasnya kesalahan tipe 1 itu dilambangkan dengan alfa. Itu nanti untuk membedakan probabilitas yang kesalahan tipe 1 dengan kesalahan tipe 2. Lambangnya dibedakan, itu aja. Misalnya seperti apa kesalahan tipe 1 ini? Di sini sudah saya kasih contoh ya. Misalnya ada seorang investor, dia ingin nanemin modalnya di reksadana. Nah, karena itu dia mencari seorang manajer investasi yang kompeten gitu ya. Nah, untuk memilih manajer tersebut dia punya kriteria. Di mana kriteria yang dia tetapkan adalah kalau manajer itu tidak membuat kerugian sebanyak 5% dari total transaksinya, maka manajer itu akan dijadikan sebagai manajer investasi. Karena itu dia mengambil sampel sebanyak 30 transaksi dan ternyata ada 6 transaksi atau 20% yang rugi. Nah, karena transaksi ruginya lebih dari 5%, dia kan sudah kasih kriteria maksimal 5%. Ternyata yang rugi 6 per 30, 20%. Maka manajer itu tidak dipilih sebagai manajer investasi. Nah, keputusan investor ini itu bisa jadi salah. Kenapa saya katakan begitu? Karena coba kita dalami lagi, bisa kalau kita lihat ternyata si manajer investasi ini itu sudah melakukan 900 transaksi. Di mana jumlah transaksi ruginya adalah 6. Berarti kalau kita lihat dari total transaksinya 6 per 900, kalau kita hitung berarti kan dia 0,7%. 0,7% kalau kita bandingkan dengan 5%, dia kan di bawahnya. Ya, artinya persentase kerugian transaksi yaitu 0,7% lebih kecil daripada 5%. Nah, maka untuk kasus ini keputusan investor menolak manajer berarti kan menolak H0 ya. Di mana sebenarnya manajer tersebut benar, di mana sebenarnya H0 itu benar, maka adalah kesalahan tipe 1. Kemudian ada lagi kesalahan tipe 2. Di mana ini terjadi ketika kalian menerima H0 padahal sebenarnya H0 itu salah. Ini disebut dengan kesalahan tipe 2.
Dimana nanti probabilitasnya itu lambangnya adalah beta. Ya, ini alfa, ini beta. Contohnya gimana? Contohnya begini, ya masih contoh yang sama tentang investor ya. Jadi misalnya investor itu dia menerima manajer investasi. Oh, saya jadikan dia sebagai manajer investasi saya. Kenapa? Karena setelah dia lihat dari sampel 30 transaksi, ternyata jumlah transaksi ruginya hanya satu. Berarti 3,3%, 1/30. Ya. Karena prosentase transaksi ruginya lebih kecil dari 5%, maka dia menerima manajer tersebut sebagai manajer investasi. Nah, keputusan investor ini itu bisa jadi salah. Kenapa? Coba kita lihat lagi, manajer ini sudah ngelakuin berapa banyak transaksi. Ternyata dia juga sudah ngelakuin 900 transaksi. Di mana dari 900 transaksi tersebut, ada 63 transaksi yang rugi. Artinya 63 per 900 kan 7% nanti ketemunya hasilnya. Nah, artinya apa? Persentase kerugian transaksi itu lebih besar daripada 5%. Nah, untuk kasus seperti ini, keputusan investor menerima manajer, menerima H0, di mana sebenarnya manajer tersebut salah, ya, H0-nya salah, adalah kesalahan tipe 2. Ya, itu tadi terkait kesalahan tipe 1 dan tipe 2 yang biasanya kadang terjadi pada saat kalian melakukan pengujian suatu hipotesis. Oke, seperti biasa, materi yang saya sampaikan bisa kalian baca di bukunya Suharyadi. Terima kasih untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.